Pangandaran bukan cuma sekedar garis pantai yang ada di peta, ia adalah tempat di mana matahari seperti sengaja datang lebih dekat, lalu menyapa kita tanpa tergesa. Ombaknya tidak selalu besar, tapi cukup lantang untuk mengingatkan bahwa tenang pun bisa terdengar indah. Di sini, waktu berjalan lebih pelan, seolah memberi kesempatan bagi kita untuk menghela nafas sedikit lebih panjang daripada biasanya. Ada aroma tenang, ada aroma ikan asin, dan ada aroma-aroma kerinduan di sebuah destinasi yang sampai akhirnya kita mengerti beberapa tempat bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Dadah. Titip ibu ya. Titip rumah ya. Setelah pamitan kepada anak-anak dan istri di rumah, akhirnya saya langsung OTW ke titik kumpul. Sebuah tempat di mana selalu dimulai dari sana. Ya, sebuah awal cerita panjang yang tidak pernah sama. Ternyata saya datang paling telat. Teman-teman yang lain sudah pada datang dari tadi. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita go. Pom bensin ini isi-isi bensin, berkumpul, konekin intercom, dan Nyampe tempat makan mah saya boleh lah. Masalahnya apal, teu kudu make Google Maps. Tadi itu nah kudu make Google Maps. obrolan mulai tercipta di intercom masing-masing. Kebetulan saya terkonek kepada 3 rider lainnya. 2 rider tidak memakai intercom. 1 rider pakai intercom tapi nggak bisa connect. Yang satu lagi memang tidak pakai intercom. Via Madasari mah. Pernah deh, tapi SMA. Diskusi via jalur di sini saya paling depan karena orang-orang pada pengen di belakang, nggak tahu kenapa. Ya, mumpung saya masih hafal jalurnya, jadi let's go saja. Kita menyusuri jalanan dari Sadu, kalau dari Soreang nih ya. Ini dari Soreang lanjut ke ini Ciwidey, sudah sampai Ciwidey yang dimana banyak fotografer nanti di pinggir jalan. Tuh lihat, udah ada fotografer pinggir jalan sebelah kanan. Itu nanti kita bisa tebus tuh di akun IG-nya masing-masing, bukan pakai via aplikasi ya. Pemandangannya Masya Allah enak banget. Ini jalannya mulus, jalannya enak, jalannya sepi, udaranya segar. Udahlah, inilah salah satu alasan kenapa saya memilih lewat jalur sini ketimbang lewat jalur kota. Kiri kanan kebun teh, sesekali terlihat fotografer, jadi ya sesekali saya benar di posisi duduk biar kelihatannya nggak terlalu membungkuk atau terlalu jet ski ya kalau pakai motor ini. Lihat tuh, benar. Tak henti-hentinya saya mengucapkan Masya Allah, ini adalah pemandangan yang, ini adalah sebuah jalur dengan pemandangan yang indah banget. Meskipun saya belum pernah ke Sumba, tapi kayaknya sepertinya ini tidak kalah indah dengan Sumba ya. Cek. Semakin jauh dari kota, suasana mulai berubah. Gedung digantikan sawah, bising digantikan angin, dan pikiran yang tadinya ramai pelan-pelan menjadi lebih tenang. Jalanan di depan tidak hanya lurus, tapi mulus. Seperti sedang memberikan ruang untuk kita bernapas lebih lega. Ya, ini adalah sebuah skrip yang dibuatkan oleh ChatGPT ya, sungguh sangat puitis. Kami melaju dengan ritme yang pas, tidak cepat, tidak lambat. Sekedar memastikan tubuh kita ikut berjalan, tapi hati tetap sempat merasakan ya. Banyak banget orang-orang yang ikut motoran juga, ada orang yang touring juga, ada orang yang hanya sekedar berjalan-jalan, ada juga orang yang pada pakai mobil hanya untuk sekedar menikmati pemandangan. Ya, inilah jalur Naringgul, Ciwidey menuju Naringgul, memang salah satu jalur terdebes sih. Kita sudah sampai di Curug Ceret, daerah Naringgul. Lihat sebelah kiri kita ada air terjun yang tepat banget di pinggir jalan raya. Tuh lihat, banyak orang yang nongkrong juga kan. Kadang ada orang yang hanya ingin datang ke sini untuk menikmati air terjun dan foto-foto saja, kemudian mereka pulang lagi. Seindah itu, secakap itu, dan semenenangkan itu ya. Lanjutkan perjalanan, let's go. Tak lama dari curug yang tadi, sekitar hanya 1 jam, kita sudah melihat 2 buah sutet yang ada di sebelah kanan. Itu tandanya bahwa kita sudah hampir mendekati bibir pantai.
Lihat di depan, tuh sudah mulai kelihatan bibir pantainya ya. Masya Allah. Perjalanan mungkin dari base camp, dari tempat kumpul tadi kita sampai sini ini hanya sekitar 2 jam atau 2 jam setengah. Kita langsung menuju tempat sarapan karena perut sudah mulai keroncongan. Sarapan kali ini langsung makan besar agar makan siang kita bisa lebih sore saja. Jadi nanti kita makan siang mungkin di daerah Madasari atau di Batu Karas. Sarapan kali ini disponsori oleh enggak sih, nggak ada sponsor. Cuman rumah makan ini saya temukan tidak sengaja di touring sebelumnya yang ternyata mempunyai makanan yang the best. Setelah lihat Google review ternyata konon katanya yang masaknya adalah mantan chef di hotel. Pantes saja makanannya ya. Tuh lihat, kiri kanan sudah pantai guys. Sungguh menyenangkan, sungguh menenangkan, dan let's go. Kita makan dahulu. Hati-hati kelewat Pak Idai, hati-hati kelewat rumah makannya, hati-hati kelewat. Mana cing besar deh biar karek kuras. Gorengan 3 aja. Kabit, kabit aku endog asin orang tadi teh. Rombongan satu persatu datang dan total semua sudah 5 orang datang dan kita akan lanjut sarapan. 1 hour later. Bang Abu, assalamualaikum. Makan-makan sudah selesai, mari kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Buluan. Ya Om Idai, ngisi bensin Ranca Buaya aja biar lebih ini. Biar lebih banyak diisi ini. Dulu saya lewat ke jalur ini, pom bensin belum banyak. Tapi kali ini pom bensin sudah ada 2 yang besar ya di sepanjang jalur ini. Yang pertama di depan gerbang Pantai Jayanti, dan yang kedua adalah setelah gerbang Pantai Ranca Buaya sebelah kanan. Itu yang paling baru. Setelah itu nanti ke sana ada lagi, cuman saya agak sedikit lupa letak-letaknya. Tapi yang jelas kalau bisa itu di terakhir di Ranca Buaya kalian harus memfull tankkan kapasitas bensin. Jadi biar tenang aja perjalanannya. Sudah melewati perbatasan antara Garut dengan Tasikmalaya. Ini sudah sampai di daerah-daerah Tasik kalau nggak salah ya. Nih dengan pemandangan kiri kanan pohon kelapa, ada beberapa pemukiman dan jalanan masih bagus. Terbaiklah ini. Saya bisa memacu kendaraan tadi bisa di 116 km per jam, tapi ya kalau di sini bahaya, cukup 70 aja. Tiba-tiba teman saya manggil, ngasih tanda, nggak tahu mau apa. Ternyata dia nanya, pom bensin di mana? Kira-kira ini bensinnya cukup atau enggak katanya. Saya coba tanya ke dia, sisa berapa bar? Sekitar sisa 2 bar. Oke, masih cukup sampai dengan Batu Karas kalau dari sini ya perkiraan saya. Masih di Pantai Tasik. Setelah saya diskusi dengan Idai yang ada di depan, ternyata di di depan ada pom bensin sebelum belokan mau ke Mandasari. Jadi kita memutuskan mungkin untuk ngisi tangki bensin dulu. Nmax masih lumayan penuh, tapi Aerox sudah harus isi bensin. Ternyata ukuran tangkinya Aerox itu lebih kecil daripada Nmax ya, saya baru tahu juga. Tapi kita let's go saja, kita gaskan sampai dengan pom bensin terdekat. Kiri kanan masih pemandangan pantai. Ini masih pantai di daerah Tasik kalau nggak salah ya. Kita masih melaju kendaraan dengan kencang, dengan pemandangan yang indah banget. Tapi ini serangan angin pantai bertubi-tubi. Lihat. Saya coba berdiri di sini dan Masya Allah pemandangannya.
Sudah memasuki Pantai Madasari ini. Barusan sudah melewati gerbangnya dan di kanan saya ini tempat yang biasa dipakai berkemah kalau nggak salah ya. Ini enak banget. Tapi kita belum diberhentiin tiket nih. Sebelah mana ya tiketnya? Oh ini tiket nih. Tiketing untuk tiket masuknya. Oh ini sudah. Kalau nggak salah ini sudah diberhentiin tiket. Kok saya lupa ya. Tiketnya itu 15.000 per orang. Ini pantai begini Om. Pantai begini-begini saja Madasari mah. Om Fikar ini baru pertama kali ke Madasari. Ombaknya gede. Ombaknya gede. Mau istirahat dulu di sini atau mau langsung Batu Karas? Langsung saja. Langsung Om Dai. Agenda awalnya kita akan makan siang di Apa? Tropika, warung Tropika yang trendy banget nih sebelah kiri nih. Ini culture banget tapi biasanya penuh. Tapi ya sudahlah, kita memutuskan untuk makan siang di Comeng saja di Batu Karas. Jadi kita lanjut terus ke Comeng. Kemarin naik nyawa di dia tadi nah. Sebelah kanan tadi villa yang tadinya akan kita sewa untuk menginap, tapi akhirnya Om Fikar menyewa villa di Pangandaran. Namanya Alur Villa. Itu adalah salah satu faktor yang membuat saya fix jadi berangkat. Comeng kosong. Mau dicomengin. Sudah sampai di Batu Karas, di parkiran bis biasanya dan parkiran mobil, tinggal lurus mentok itu ada warung seafood yang lagi viral juga namanya Comeng. Orang can lapar sih orang mah. Ini sekitar jam 3 sore, sudah telat waktunya makan, tapi gara-gara tadi sarapannya agak gede, jadi belum terlalu lapar, tapi ya let's go. Kita makan saja. Ya sok ayo. Teman-teman pada galau karena teman-teman yang lain juga masih pada kenyang ternyata ya. Padahal ini jam sudah sekitar jam 2 atau jam 3. Jam 3 kalau nggak salah ini. Menjelang asar, tapi ya sudahlah. Kita coba nyemil doang, nyemil nasi satu piring. Baru sampai seafood Comeng di Batu Karas. Tadinya mau makan di Madasari tapi tadi penuh banget. Jadinya kita ke Comeng aja di Batu Karas. Habis ini sebenarnya belum lapar tapi kita ngemil aja, ngemil nasi. Sini kita langsung go ke Pangandaran karena kita nginepnya di Pangandaran. 2,000 years later. Sudah selesai makan guys. Saatnya ke penginapan sekitar 45 menitan deh-nya. Sejam ha? Bisa setengah jam juga. 30 menit lah. Alright. Bisa setengah jam. Fikar kan udah ngegas sekarang. Oke. Mari kita siap-siap. Let's go. Wow. Di payun ngesian sarang-sarang abi. Kita keluar dari sini. Let's go. Setelah kenyang Batu Karas kenapa jadi sekal? Setelah kenyang makan, cemal-cemil di Comeng, saatnya kita melanjutkan perjalanan ke Pangandaran sambil menyusuri pantai Batu Karas. Terlihat beberapa orang bule pada main surfing dan orang lokal juga banyak, orang yang nangkring-nangkring tuh. Di sudut kanan sana ada tempat kopi yang culture banget ya. Sayang sekali kita nggak ngopi dulu karena kita pengen segera cepat sampai ke penginapan saja. Kita lanjutkan perjalanan dan let's go. Sudah sampai tiket box masuk Pangandaran, tapi kita bayar tiket boxnya ini di Batu Hiu karena kebetulan satu jalur dari Madasari ke Batu Karas, kemudian masuk ke Batu Hiu, kemudian nanti ke Pangandaran. Tadi di Madasari kita tiket per motornya itu sekitar 15.000 dan sekarang di Batu Hiu juga 15.000 atau 20.000 ya, saya lupa. Coba yang tahu komen di bawah ya berapa tiketnya, saya lupa. Ini lagi proses dubbing, udah lama banget waktu perjalanannya jadi saya lupa ya. Ya sudah, yang penting kita bayar tiket box. Yang penting kita bayar tiket secara resmi, kemudian nanti ada tiketnya yaitu untuk kontribusi ke daerah. Biar semakin terjaga.
Terlihat di sebelah kanan tuh ada kepala ikan hiu lagi calangap. Nah itulah salah satu ikon di Pangandaran yaitu Pantai Batu Hiu. Sebenarnya saya juga lupa-lupa ingat ya batunya seperti apa, apakah memang mirip hiu atau enggak karena saya sudah lama juga nggak mampir ke sana. Kali ini tidak mampir jadi langsung saja ke penginapan karena kita sudah pengen ngadapang. Seperti biasa pemandangannya luar biasa, Masya Allah. Teman-teman yang belum pernah kesini harus coba mau motoran kesini ya. Ini worth it banget, sangat recommended banget. Berangkat jangan terlalu siang biar nyampe sininya ini nggak terlalu sore juga. Jadi masih cerah, jadi masih bisa menikmati pemandangan. Mantap sekali, asoy boy, let's go. Sedang berdiri seperti ini tiba-tiba ada mobil yang ngeklakson dari belakang. Saya kaget, saya kira gara-gara saya berdiri membahayakan orang lain, ternyata mobilnya mengabarkan sesuatu. Katanya, nih mobil ini pertama ngelakson saya, kemudian ngelakson teman saya juga. Loh, ada apa nih? Ada apa nih? Tapi mobilnya tetap ngebut. Oh ya, mungkin kita ngalangin. Oh ya, mohon maaf, mohon maaf. Oke, tiba-tiba ada mobil lagi yang ngeklakson saya dari belakang. Ini nih mobil ini nih. Ada apa nih? Saya coba berhenti. Ternyata dia Bambang bilang, nabrak bro, nuhuna. Bambang nabrak bro. ternyata katanya Om Bambang Bambang nabrak. Kita langsung putar balik, sedikit agak panik. Ketika putar balik, Om Bambang lewat. Loh, katanya nabrak. Loh. Rencangan nabrak. Yang tadi pakai mobil tuh bilang, itu rencangannya nabrak katanya. Tapi ternyata barusan Om Bambang nggak ada apa-apa. Ya sudah, kita susul Om Bambang, kita tanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi sama Om Bambang adalah ternyata Om Bambang nabrak water barrier. Dia ngelamun bro. Setelah kejadian kocak tadi akhirnya kita masuk ke wilayah yang benar-benar Pangandaran. Apa tandanya nih? Tandanya patung Marlin ini nih patung Marlin gede banget ya. Keren banget. Ini nggak tahu disebutnya pantai di sebelah mananya Pangandaran, di pantai sebelah apa. Tapi yang jelas ini sudah masuk ke wilayah Pangandaran sepertinya ya. Jalannya masih mulus, enak banget. Ini asoy boy. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah kesini cobain. Ini wajib dicobain. Setelah melewati patung Marlin tadi, kemudian kita melewati salah satu bangunan yang ini terlihat seperti mewah banget tapi kosong. Menurut informasi dari teman-teman saya ini adalah Wisma Atlet. Wisma Atlet atau Wisma untuk PON atau buat apa, tapi kosong. Yang saya nggak ngerti kenapa tidak dialihfungsikan untuk penginapan saja. Penginapan daripada kosong begini ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain atau apa kek, coba apa coba. Kita sudah memasuki wilayah penginapannya, alur villa. Sebentar lagi kita akan sampai. Ternyata terlihat banyak sekali yang lari sore, banyak yang jogging karena memang lagi musim banget ya sekarang, maraton, jogging, lari, running, apapun itu, pelari-pelari culture kayak gitu ya sudahlah ya. Ternyata di penginapannya sudah banyak terparkir mobil mewah dan ternyata ini penginapan mewah juga. Ini Om Fikar nggak kaleng-kaleng nih, beneran nih Om Fikar nih tiba-tiba booking yang kayak gini. Tapi tempat parkirnya dikit banget ini, tempat parkir motornya dikit banget ini. Aduh. Iya rek ditabrak trafikon kurang baik. Baik trafikon kurang ditabrak. Yang Vilano lucu. Tanya anak orang apa? Setelah persiapan beres-beres tempat parkir, ambil barang, kemudian kita langsung saja masuk ke lobinya untuk proses check-in. Barang bawaan saya cuma 1 tas dan 1 helm saja. Dan ini memang benar ya, villanya mewah banget. Tapi ini terlihat jauh kemana-mana yang kemungkinan besar saya akan mager. Ya sudah,
Om Fikar ngurusin check-in, kita nunggu sebentar. Proses check-in sudah selesai, selanjutnya kita masuk kamar pakai golf cart. Dikabarkan oleh resepsionis dan para petugas hotel, katanya kita datang berbarengan dengan rombongannya Ayu Ting Ting yang akan melaksanakan prosesi ulang tahun sang ibunda. Dan ternyata venue-nya depan kamar kita banget. Oh, saya mau mewakili kalian. Saya mau. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lagi di depannya tuh beda. Extra bed udah order. Itu kolam renang dewasa mah tuh pada di Kalau itu. Oke. lumayan jauh Putin mau bisa murahnya. Hah? Putin mau bisa murahnya. Ada masih di Malam. order itu apa motor. Naon? Bagaimana? Nyanyi. Dino lauk. Ini apa baru? Dok. Buat besok ya. Oh iya. Iya bener Mau nanti ya. Minggu Itu sewa mas. minggu depan. Ini nih venue yang buat acara nanti malam, acara ulang tahunnya ibunya Ayu Ting Ting. Krunya sudah berkumpul, tadi juga sempat lihat ada Ayah Ojak, tapi 2, 5, 6 itu. belum sempat ikut foto bareng ya. Karena kita capek banget juga. Ayu Ting Tingnya belum kelihatan, baru kelihatan Ayah Ojaknya aja. Mungkin Ayu Ting Tingnya lagi main Kapan? di pantai. Sudah sampai kamarnya dan benar sekali bahwa kamar kita depan-depanan banget dengan venue yang akan digunakan nanti malam. Nanti malam Nah, pasti neng dangdutan. baring Kalau dangdutan sampai itu larut dia. malam mengganggu istirahat saya, akan Komplain orang saya istirahat ya, gandeng Ayu protes. Ting Ting rek kumaha. Saya akan minta dangdutannya pindah ke kamar Nah. saya. Setengah harga. Biar kelas izinnya. Naon teh? Nyesok we. Mana? Oh iya. Siap. Cekap juga mah ngan upami teu order extra bed sarapan kumaha? Nanti mereka satu. Oh, kalau casna berarti cas sarapan unggul. Wah, ini kamar utama. Ini kamar utama. Upami kamar 3, hiji deuna di mana? Di atas. Oh, tapi bentuknya kieu dua na. Udah terus gitu. Oh, keren. Cuman lebih enak yang kamar 3. Oh. Kalau yang kamar 3 Hiji deui di luhur. Bisa mau paham lagi. Saya mah kamar 2 cukup dah. iya benar. Cukup banget. Biasa dia. Biasa lebih betat. Next day. Selamat pagi, hari kedua di Pangandaran. Ini kita lihat dulu depannya seperti apa. Oh iya. Tadi malam dangdutan sampai sekitar jam 10-an. Cuman karena kebetulan saya berenang sama teman-teman yang lainnya ya sudahlah. Ini Om Fikar masih tidur di kamar sini dan tadi malam saya tidur di sofa di sini nih. Nyamuknya, aduh, ini sama Om Bambang juga di sini dan di kamar yang ini ada Idai sama Bagja. Halo, selamat pagi. Tuh, Om Idai di situ. Mari kita bangunin Om Idai. Kita lihat muka-mukanya, bangun tidur kayak apa. Selamat pagi. Gara-gara ini terbuka nih, jadi tadi malam nyamuknya astagfirullah dan ini terbuka kondisinya. Tapi nyamuknya aneh, cuman ke kaki aja, ke muka dan ke telinga enggak ngerti juga. Tuh Om Bambang sudah mulai siuman. Tuh. Selamat pagi Om Bambang. Ini Om Bambang yang kemarin nabrak water barrier.
Oke, setelah semuanya sudah bangun, saatnya kita sarapan. Kita menuju tempat sarapan karena sudah mulai lapar yang akan dilanjutkan ke acara berenang kembali mungkin karena males ke pantai, males kemana-mana. Ini jadi ya sudahlah di hotel saja, sarapan, kemudian berenang sebentar, kemudian persiapan untuk pulang. Sarapan di sini menunya seperti biasa, seperti hotel-hotel biasa, seperti villa-villa biasa, ada nasi goreng, ada nasi putih, ada mie goreng, ada ya begitulah. Sama-sama aja sih sebenarnya. Lumayan. Oke. Bisa diambil deh karena ada di restoran Padang. Seperti orang kebanyakan, tipikal orang yang sarapan di hotel pasti embung rugi, jadi segala diambil ya. Saya ambil 70% menu mungkin ya. Bubur nggak saya ambil, roti nggak saya ambil, tapi ya sudahlah. Yang jelas ada omelet dan sosis yang saya selalu ambil kalau lagi di sarapan tempat kayak gini. Sarapannya enak, mengenyangkan. Jadi setelah ini kita bisa istirahat dulu, mengumpulkan tenaga lagi untuk persiapan kita mau go nanti siang. Yang wajib jika menginap di sebuah hotel. Hai, sebuah hotel yang ada kolam renangnya. Sudah selesai berenang jam 8.52. Mandi lagi, tidur lagi, terus check out. Pulangnya lewat depan kalau sekarang, pulangnya lewat kota karena takut terlalu sore kalau lewat gunung yang kemarin. Jadi kita rencananya lewat kota. Tapi kalau lewat kota ada kemungkinan kita pisah-pisah di tengah jalan nanti karena kecepatan menyusul beda-beda. Kalau kemarin kan nggak meskipun kecepatannya beda-beda nggak pisah karena nggak kepotong orang lain kalau kemarin. Kalau sekarang kemungkinan besar kepotong orang lain kepisah. Beli asin loh, nggak usah lah. Oh anaknya Ayu. Ada anaknya Ayu Ting Ting guys. Ada Bilkish. Sama ada ayah Ojak tadi malam ketemu. Ibu mana? Mau kenalan? Mau minta foto? Itu lagi sarapan. Ayu Ting Ting lagi sarapan di sana. Ya sudah kalau begitu, kemungkinan besar tidak direkam kembali untuk perjalanan pulang karena memang gitu-gitu aja. Jadi terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Kalau yang belum subscribe dulu lah. Pengen segera monetize. Channel ini udah 5 tahun tapi nggak monetize karena subscribernya kurang dari 1000. Ayolah subscribe lah. Ya sudah. Dadah. Wuhui.